Halo semua, video ini adalah tugas mata kuliah Praktikum Keanekaragaman Mikroorganisme Biologi UI yang berjudul Ophiocordyceps unilateralis fungi patogenik serangga. Ophiocordyceps unilateralis merupakan parasit yang terspesialisasi untuk menginfeksi dan membunuh Formicin Ants. Fungi ini dapat ditemukan pada ekosistem hutan hujan tropis. Menurut kelompok kami, topik ini sangat menarik untuk dipelajari. Dan diharapkan setelah menonton video ini, penonton dapat lebih memahami tentang hubungan antara host dan parasitnya. Nah, yang pertama akan kita bahas adalah mikroorganismenya itu sendiri. Apa sih mikroorganisme itu? Mikroorganisme adalah suatu makhluk hidup yang memerlukan alat bantu berupa mikroskop untuk dapat melihat wujud utuhnya. Karena mikroorganisme hanya memiliki ukuran kurang dari 100 nanometer hingga 1 mm. Mikroorganisme ini berperan penting dalam kehidupan dengan menjaga ekosistem bumi. Mikroorganisme mampu memproduksi oksigen, mendekomposisi bahan organik, menyediakan nutrisi bagi tanaman, dan menjaga kesehatan manusia. Tetapi beberapa dapat menjadi patogen yang menyebabkan penyakit bagi manusia dan tanaman. Organisme mikroskopik multiseluler ataupun uniseluler dibagi lagi berdasarkan the tree of life menjadi 6 bagian, yaitu bakteria, archaea, fungi, protozoa, algae, dan virus. Kali ini kita akan berfokus pada fungi. Fungi merupakan sel eukariotik yang dibagi lagi menjadi 3 kelompok, yaitu yeast atau kamir, molds atau kapang, dan mushroom atau cendawan. Fungi sebagai organisme multiseluler memiliki dinding sel yang terbuat dari zat kitin. Mereka mendapatkan nutrisi dengan cara menyerap bahan-bahan organik di sekitarnya, simbiosis antar tumbuhan, atau hubungan parasit dengan inangnya. Kali ini kita akan membahas hubungan parasit dengan inangnya pada Ophiocordyceps unilateralis. Ophiocordyceps unilateralis merupakan fungi parasit yang menginfeksi, memanipulasi, dan membunuh serangga. Ophiocordyceps unilateralis sebagian besar ditemukan di ekosistem hutan tropis dan beberapa juga ditemukan di ekosistem beriklim hangat. Ophiocordyceps unilateralis memiliki spesies target yang spesifik, yakni Camponotus leonardi. Dampak pertumbuhan fungi pada spesies inang bervariasi sebab terdapat sifat heterogen pada fungi dalam mengeluarkan metabolit yang berbeda-beda sesuai dengan spesies inangnya. Metabolisme pada fungi melibatkan proses seluler berdasarkan dekomposisi tubuh semut. Terdapat 3 fase kehidupan yang berbeda pada Ophiocordyceps unilateralis. Yang pertama adalah fase pembentukan dan perkecambahan arkospora. Yang kedua adalah fase pembentukan miselium yang diawali dengan kemunculan sel-sel ragi yang kemudian saling menyatu satu sama lain, lalu bercabang dan membentuk miselium. Fase ketiga melibatkan penetrasi kutikula pada serangga oleh tangkai yang baru terbentuk untuk bersporulasi dan memulai penginfeksian pada semut dalam jumlah yang lebih besar lagi. Lalu, bagaimana studi filogenetik molekular pada genus Ophiocordyceps dan apa yang membedakannya dengan genus Cordyceps? Pada studi filogenetik molekular lama, tidak menunjukkan adanya bukti nyata bagi genus Ophiocordyceps. Sementara genus Cordyceps secara historis diklasifikasikan ke dalam famili Clavicipitaceae. Klasifikasi tersebut didasarkan pada karakteristik morfologi yang berbeda seperti Phyllos Ascospora dan Ascis cylindris. Namun pada tahun 2007, data molekuler baru membuktikan bahwa Clavicipitaceae sebenarnya merupakan 3 keluarga monofiletik yang berbeda, yakni Clavicipitaceae, Ophiocordycipitaceae, dan Cordycipitaceae. Studi molekuler baru bertentangan dengan klasifikasi lama, di mana spesies Cordyceps yang membentuk kelompok sejenis dengan Tolypocladium dimasukkan ke dalam Ophiocordycipitaceae. Secara kasat mata, kedua genus tersebut terlihat sama,
Namun, ternyata hasil penelitian menunjukkan bahwa famili Ophiocordicipitaceae memproduksi stromata berpigmen gelap, sementara famili Cordicipitaceae cenderung memproduksi stromata berpigmen lebih cerah. Inang dari fungi Ophiocordyceps unilateralis yaitu semut formicine, dan secara khusus semut dari famili Champonotini, dari genus Champonotus, Polyracis, dan Echinopla. Pola pertumbuhan fungi dapat diidentifikasi secara makroskopis, ditandai oleh satu tangkai yang timbul dari leher bagian dorsal pada inang. Ophiocordicep unilateralis saat fase ragi mengeluarkan senyawa bioaktif yang menyerang sistem saraf dan mengendalikan perilaku semut, dan memanipulasi perilakunya untuk mencapai lokasi kematian yang optimal untuk penyebaran spora, dan disebut fenotipe perpanjangan fungi. Ophiocordicep unilateralis pada Champonotus cerevisiventris yang terinfeksi merupakan spesies kunci karena ketidakpastiannya tentang status terutama variasi morfologi yang disebabkan oleh isolasi geografis atau inang. Champonotus leonardi dimanipulasi secara adaptif untuk menggigit sepanjang urat daun. Pada Ophiocordicep unilateralis juga menyerang Champonotus rufipes, Champonotus balzani, Champonotus melanoticus, Champonotus novogranadensis. Semut dari famili Champonotini dapat diserang oleh Ophiocordicep yang berbeda. Pada gambar A, Champonotus rufipes menggigit daun, dan Ophiocordicep mulai tumbuh keluar dari tubuh semut. Pada gambar B, Ophiocordicep unilateralis muncul dari kepala semut Champonotus leonardi. Pada gambar C, badan penghasil spora Ophiocordicep pada semut Champonotus balzani. Distribusi global dan manipulasi perilaku oleh semut menginfeksi Ophiocordicep unilateralis sensu lato. Hijau muda mewakili semut yang menggigit daun. Contohnya pada gambar A, Champonotus atriceps. Coklat muda mewakili semut yang menggigit ranting. Pada gambar B, Champonotus castaneus. Coklat tua menunjukkan semut yang menggigit batang pohon. Hijau gelap mewakili semut yang menggigit ranting hijau pada gambar D, Champonotus sp. Militaris polyracis untuk menggigit kulit kayu. Perubahan perilaku inang selama interaksi fungi dengan serangga beragam, rumit, dan sangat menarik secara ilmiah. Perubahan perilaku pasif atau aktif pada serangga meningkatkan adaptasi evolusi yang mempromosikan kontrol lintas kerajaan oleh fungi atau perilaku altruistik oleh inang. Pembentukan sistem model seperti semut zombie, perolehan informasi genom, penyebaran pengetahuan dan teknik ilmu genetika fungi, metabolisme sekunder, kimia, fisiologi serangga, dan neurologi akan membantu mengungkap rahasia biologis di balik perubahan perilaku serangga. Camponotus leonardi. Camponotus leonardi merupakan spesies semut yang hidup di kanopi tinggi yang memiliki jalur jaringan aerial yang sangat luas di dalam hutan. Terkadang jarak kanopi sangat jauh sehingga sulit dilintasi oleh semut. Sehingga semut harus melintasi jalur menurun dan melewati lantai hutan. Pada saat berada di lantai hutan, semut akan mudah terkontaminasi oleh spora dari Ophiocordicep unilateralis. Spora dari Ophiocordicep unilateralis akan menempel dan menembus eksoskeleton semut menggunakan tekanan mekanis dan enzim. Banyak cara yang harus dilakukan oleh spora dari Ophiocordicep unilateralis agar dapat bertahan hidup di dalam tubuh inangnya. Untuk dapat menembus eksoskeleton semut, spora dari Ophiocordicep unilateralis memiliki struktur yang disebut dengan beachhead. Beachhead ini merupakan suatu struktur yang membantu HIV infektif untuk menembus eksoskeleton dengan bantuan
mekanis, dan enzim. Enzim yang berperan di antara lain adalah lipase, kitinase, dan protease. Setelah HIV infektif berhasil menembus eksoskeleton dan sistem imun semut, maka jamur tumbuh dalam bentuk free living yeast di dalam homosoel. Beberapa hari, fase yeast mensekresi suatu senyawa yang menyerang saraf dan mengubah perilaku semut. Berbeda dengan asumsi bahwa Ophiocordyceps mengubah perilaku semut dengan menyerang jaringan otaknya, sebuah studi yang dilakukan oleh para peneliti dari Pennsylvania State University menemukan bahwa Ophiocordyceps tidak menyerang jaringan otak. Dengan menggunakan mikroskop fluoresen, para peneliti dari Pennsylvania State University mengamati kolonialisasi jamur pada semut mulai dari gester, bagian ujung belakang perut, hingga kepala, dan tidak menemukan jejak sel jamur di otak. Mereka menggabungkan informasi tersebut menggunakan algoritma komputer untuk memetakan pergerakan jamur saat membentuk struktur scaffolding tubular yang berada di dalam dan sekitar jaringan otot semut. Struktur otot tersebut menunjukkan bahwa Ophiocordyceps mengendalikan perilaku inang langsung melalui jaringan otot dengan senyawa bioaktif yang menyerang jaringan saraf inang tersebut. Para peneliti berpendapat bahwa Ophiocordyceps tidak menyerang jaringan otak disebabkan karena otak berperan dalam mengarahkan inang mencari tempat yang sesuai untuk pertumbuhan Ophiocordyceps. Lingkungan yang sesuai untuk pertumbuhan Ophiocordyceps berada sekitar 26 cm di atas permukaan tanah dengan kelembapan 94 hingga 95% dan suhu sekitar 20 hingga 30 derajat Celcius. Setelah menemukan tempat yang sesuai, semut akan menggigit bagian abaksial daun, tepatnya pada vena, yang kemudian diikuti oleh terjadinya atrofi secara cepat. Terjadinya atrofi disebabkan oleh rusaknya rangkaian sarkomer pada serat otot dan hancurnya mitokondria dan retikulum sarkoplasma pada sel, sehingga semut tidak dapat menggerakkan otot mandibula dan gigitan pun tidak terlepas. Hifa kemudian keluar dari dalam tubuh semut melalui mulut dan persendian, sehingga semut semakin melekat pada substrat. Miselium saprofitik yang terdapat di dalam tubuh semut memumifikasikan tubuh semut tersebut. Setelah beberapa hari, tumbuh struktur reproduksi askomata dari bagian belakang kepala semut. Askomata mengandung askus yang menghasilkan spora yang akan menginfeksi semut-semut lainnya. Kesimpulan dari video ini adalah mikroorganisme merupakan makhluk hidup yang berukuran kurang dari 1 mm. Oleh karena itu, dibutuhkan bantuan mikroskop untuk melihat wujudnya. Mikroorganisme terdiri dari bakteria, archaea, fungi, protozoa, dan algae. Ophiocordyceps unilateralis merupakan salah satu mikroorganisme yang termasuk ke dalam kelompok fungi. Fungi ini merupakan parasit dengan target yang spesifik yaitu Camponotus leonardi, yaitu salah satu spesies dari semut. Ophiocordyceps unilateralis dapat memanipulasi Camponotus leonardi untuk menggigit sepanjang urat daun. Ophiocordyceps unilateralis menginfeksi semut melalui sporanya yang kemudian berkembang dan menembus eksoskeleton dari semut, dan kemudian menggunakan senyawa bioaktif untuk mengendalikan semut tersebut. Sekian penjelasan tentang Ophiocordyceps unilateralis dan juga hostnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa.